Video kali ini bakal membedah dalam banget soal kecanduan dopamin instan. Faktanya, bakal shocking, menampar, dan sadis. Biar lo nggak lagi lemah sama kecanduan HP, yang ujung-ujungnya berakhir di doom scrolling, bokep, atau buang-buang waktu di medsos. Bayangin gini bro, lo ngerasa hampa kan? Lo ngerasa cemas tanpa alasan. Lo punya akses ke semua hiburan di dunia lewat kotak kecil di tangan lo. Tapi, anehnya semakin banyak lo menghibur diri, semakin lo ngerasa sedih. Lo nggak depresi my brother. Lo cuma kebanyakan main, otak lo kebanjiran zat kimia yang namanya dopamin. Dan karena banjir itu otak lo sekarang tenggelam. Hari ini, kita akan bedah isi kepala lo menggunakan pisau bedah dari buku Dopamine Nation karya Dr. Anna Lemke. Kita akan bongkar 12 hukum biologis yang selama ini memperbudak lo. Kita akan ubah lo dari zombie pencari kesenangan menjadi manusia pencari makna. Hukum pertama adalah prinsip timbangan keseimbangan atau the seesaw principle. Dengerin ini baik-baik karena ini bakal nampar lo keras banget. Otak lo memproses rasa sakit dan rasa senang di tempat yang sama. Mekanismenya kayak timbangan jungkat-jungkit. Kalau lo neken sisi kesenangan terlalu kuat, timbangannya bakal miring. Lo seneng sesaat pas nonton bokep atau makan gula. Tapi otak lo punya mekanisme pertahanan diri. Itu sebabnya, setelah lo maraton main game atau scrolling sosmed berjam-jam, lo nggak ngerasa bahagia. Lo malah ngerasa hampa. Lo ngerasa cemas. Lo ngerasa sakit secara mental. Itu bukan kebetulan. Itu adalah otak lo yang lagi ngehukum lo karena lo kebanyakan seneng-seneng. Semakin sering lo ngejar kesenangan instan, semakin berat otak lo neken sisi rasa sakit. Akhirnya, timbangan lo rusak. Lo jadi ngerasa sakit terus-terusan padahal lo nggak ngapa-ngapain. Ini yang disebut defisit dopamin kronis. Tugas lo mulai hari ini adalah sadari timbangan itu. Berhenti nekan sisi kesenangan secara berlebihan. Biarkan timbangan lo balik seimbang. Rasakan rasa sakit akibat penarikan itu. Jangan lari. Itu tandanya otak lo lagi nyembuhin diri. Hukum kedua adalah jebakan menginginkan bukan menyukai atau wanting versus liking. Lo pikir lo suka scrolling TikTok. Lo pikir lo suka nonton konten dewasa. Salah besar. Lo nggak suka aktivitas itu. Lo cuma kecanduan proses mengejarnya. Dopamin bukan zat kebahagiaan. Dopamin adalah zat motivasi. Dia tugasnya bikin lo pengen. Dia janjiin lo surga, tapi pas lo dapet, lo cuma dikasih neraka. Coba jujur sama diri lo sendiri. Pas lo udah selesai nonton video jorok, itu apa lo ngerasa puas? Enggak. Lo ngerasa jijik. Lo ngerasa kosong. Tapi, anehnya 5 menit kemudian, lo pengen lagi. Itu adalah tipuan dopamin. Dia bikin lo menginginkan sesuatu yang sebenarnya nggak lo sukai. Lo ngejar hantu. Analogi sederhananya kayak keledai yang ngejar wortel yang digantung di depan mukanya. Dia lari terus sampai mati, tapi nggak pernah dapat wortelnya. Lo adalah keledai itu. Mulai sekarang, bedain antara apa yang lo butuh dan apa yang cuma lo pengen. Kalau lo ngerasa pengen banget buka HP, tanya sama diri lo. Gua beneran suka, atau gua cuma lagi disetir sama zat kimia di otak gua. Ambil kendali. Jangan jadi keledai. Hukum ketiga adalah toleransi atau the tolerance effect. Ingat pertama kali lo minum kopi. Segelas aja jantung lo udah deg-degan dan lo melek seharian. Tapi sekarang, 5 gelas pun lo masih ngantuk. Itu namanya toleransi. Otak lo pinter. Kalau lo terus-terusan ngebom, dia pakai dopamin tinggi, dia bakal nutup reseptornya. Dia bakal jadi kebal. Akibatnya apa? Hal-hal sederhana jadi nggak menarik lagi buat lo. Ngobrol sama temen jadi bosenin. Lihat pemandangan jadi biasa aja. Baca buku jadi nyiksa. Kenapa? Karena hal-hal itu dopaminnya rendah. Lo butuh stimulus yang makin ekstrem cuma buat ngerasa normal. Lo butuh video yang lebih kasar. Lo butuh game yang lebih cepat. Lo butuh gula yang lebih banyak. Lo terjebak dalam lingkaran setan. Satu-satunya jalan keluar adalah riset ulang sensitivitas lo. Lo harus bikin otak lo peka lagi sama hal-hal kecil. Caranya adalah puasa. Hentikan asupan dopamin tinggi itu. Awalnya emang nyiksa. Dunia bakal kerasa abu-abu. Tapi percayalah itu cuma sementara. Pelan-pelan warna-warni dunia bakal balik lagi. Kopi bakal terasa enak lagi. Senyuman orang bakal bikin lo bahagia lagi. Hukum keempat adalah puasa 30 hari.
atau The 30-Day Reset. Dr. Anna Lemke nemuin fakta kalau butuh waktu rata-rata 30 hari buat otak manusia ngeriset ulang keseimbangan dopaminnya. Kalau lo cuma berhenti sehari atau 2 hari, itu percuma. Gremlin di otak lo masih hidup. Mereka masih nungguin lo lengah. Lo harus komitmen penuh. 30 hari tanpa pornografi. 30 hari tanpa game online. Atau 30 hari tanpa gula. Pilih satu racun utama lo. Minggu pertama bakal jadi neraka. Lo bakal sakau. Lo bakal marah-marah. Lo bakal nggak bisa tidur. Minggu kedua, rasa sakitnya mulai turun, tapi rasa bosennya naik gila-gilaan. Minggu ketiga, lo mulai ngerasain secercah cahaya. Pikiran lo mulai jernih. Minggu keempat, lo bakal ngerasa jadi manusia baru. Tugas lo adalah ambil kalender. Lingkari tanggal hari ini. Dan hitung 30 hari ke depan. Janji sama diri lo sendiri. Gua nggak akan nyentuh racun itu sampai tanggal ini. Anggap ini puasa wajib buat nyelamatin nyawa lo. Kalau lo gagal, ulang lagi dari hari pertama. Jangan kasih ampun. Hukum kelima adalah pengikatan diri atau self-binding. Lo nggak bisa ngandelin niat doang alias willpower. Niat lo itu lemah. Niat lo itu gampang capek. Pas lo lagi stres, niat lo bakal hancur lebur. Lo butuh strategi fisik buat nahan diri lo. Ini disebut strategi Ulysses. Di mitologi Yunani, Ulysses minta diikat di tiang kapal biar dia nggak loncat ke laut pas denger nyanyian sirena yang memikat. Lo juga harus ngikat diri lo. Persulit akses lo ke sumber kecanduan. Buat batasan ruang. Jangan bawa HP ke kamar tidur atau kamar mandi. Taruh HP di ruang tamu pas malam. Buat batasan waktu. Pakai aplikasi yang ngeblokir sosmed di jam kerja. Buat batasan kategori. Hapus aplikasi yang paling bikin candu, tapi sisain yang bermanfaat. Analogi simpelnya, kalau lo lagi diet, jangan nyimpan kue coklat di meja makan. Itu nyiksa diri. Buang kuenya. Jauhkan godaannya. Bikin diri lo susah buat dosa. Semakin jauh, jarak antara lo dan godaan, semakin besar peluang otak lo buat ngerem. Hukum ke-6 adalah kejujuran radikal atau radical honesty. Kecanduan itu tumbuh subur di tempat gelap. Kecanduan butuh kerahasiaan. Pas lo nyembunyiin kebiasaan buruk lo sebenarnya lagi ngasih makan monster itu. Lo bohong sama orang tua. Lo bohong sama pasangan. Lo hapus history browser lo. Lo pakai mode incognito. Itu semua bikin lo ngerasa terisolasi. Dan isolasi bikin lo makin butuh pelarian. Dr. Lemke bilang, obat paling ampuh buat kecanduan adalah kejujuran yang brutal. Lo harus ngaku. Ceritain masalah lo ke satu orang yang lo percaya. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Dan yang paling penting, bagian otak lo yang ngurusin perencanaan masa depan alias prefrontal cortex bakal jadi lebih aktif pas lo jujur. Kejujuran bikin lo lebih sadar akan konsekuensi. Tugas lo berat tapi menyembuhkan. Cari satu orang, teman dekat mentor atau pemuka agama. Bilang ke dia, bro, gua punya masalah kecanduan ini. Tolong bantu gua mau sembuh. Keberanian lo buat jujur adalah langkah awal matinya kecanduan lo. Hukum ke-7 adalah rasa sakit sebagai obat atau pain as medicine. Ingat prinsip timbangan tadi. Kalau kesenangan berlebih bikin sakit, maka sebaliknya rasa sakit yang terukur bisa bikin senang. Ini konsep hormesis. Lo sengaja ngasih tubuh lo stres atau rasa sakit dalam dosis kecil buat memancing otak lo ngeluarin dopamin secara alami dan sehat. Contoh paling gampangnya adalah mandi air dingin. Pas air dingin nyentuh kulit lo kaget, lo ngerasa nggak nyaman, lo pengen lari. Tapi karena rasa sakit, itu otak lo bereaksi dengan melepaskan endorfin dan dopamin buat nahan sakitnya. Akibatnya, setelah mandi, lo ngerasa seger banget. Lo ngerasa happy berjam-jam. Olahraga berat juga sama. Pas lo lari, napas lo sakit, kaki lo pegel. Tapi setelah lari, lo ngerasa euforia. Mulai hari ini cari rasa sakit. Jangan lari dari ketidaknyamanan. Lari pagi, angkat beban berat, mandi air es, puasa makan. Jadikan rasa sakit sebagai sahabat lo. Pria sejati itu bukan yang hidupnya enak terus, tapi yang berani meluk rasa sakit buat jadi lebih kuat. Hukum ke-8 adalah merangkul kebosanan. Musuh terbesar generasi kita bukan perang, bukan kelaparan, tapi kebosanan.
Kita takut banget bosen. Begitu nunggu lift 5 detik, kita buka HP. Begitu lampu merah, kita buka HP. Kita nggak tahan diem. Padahal kebosanan adalah pintu gerbang kreativitas. Kalau lo terus-terusan ngasih makan otak lo sama informasi sampah, otak lo nggak punya waktu buat mencerna. Lo jadi obesitas informasi, tapi kurang gizi kebijaksanaan. Tugas lo adalah latihan bosen. Coba duduk diam 10 menit tanpa ngapa-ngapain. Liatin tembok, liatin awan. Awalnya lo bakal gelisah. Tangan lo bakal gatel mau ngambil HP. Tahan. Biarkan rasa bosen itu datang. Di balik rasa bosen itu ada ketenangan. Di balik rasa bosen itu ada ide-ide brilian yang selama ini ketutupan suara bising TikTok. Jadilah orang yang bisa menikmati keheningan. Karena di dalam keheningan, lo bisa dengar suara hati lo sendiri. Hukum ke-9 adalah rasa malu prososial atau prosocial shame. Rasa malu itu ada 2 jenis. Rasa malu destruktif yang bikin lo ngurung diri dan benci diri sendiri. Dan rasa malu prososial yang bikin lo mau berubah jadi lebih baik biar diterima kelompok. Lo harus pakai rasa malu jenis kedua. Kalau lo nyimpen kecanduan lo sendirian, lo bakal ngerasa malu yang merusak. Lo ngerasa lo sampah. Tapi kalau lo gabung sama komunitas orang-orang yang juga lagi berjuang buat sembuh, rasa malu lo berubah fungsi. Lo jadi ngerasa bertanggung jawab. Lo nggak mau ngecewain teman-teman seperjuangan lo. Kalau lo relapse, lo ngaku ke mereka. Dan mereka nggak bakal ngehina lo karena mereka tahu rasanya. Mereka bakal nyemangatin lo. Tugas lo adalah cari tribe atau suku lo. Cari grup support. Bisa online, bisa offline. Jangan berjuang sendirian. Serigala yang sendirian gampang mati. Serigala dalam kawanan itu kuat. Gunakan tekanan sosial buat maksa diri lo jadi disiplin. Hukum ke-10 adalah jeda antara stimulus dan respon. Kecanduan itu sifatnya refleks. Ada pemicu lo langsung bereaksi. Lo stres dikit, tangan lo otomatis buka aplikasi bokep. Lo bosen dikit, tangan lo otomatis buka game. Gak ada mikirnya. Lo jadi robot. Lo harus ciptain jeda. Ruang kosong antara pemicu dan tindakan. Viktor Frankl pernah bilang, di antara stimulus dan respon ada sebuah ruang. Di ruang itulah terletak kebebasan dan kekuatan kita. Tugas lo adalah sadari pemicunya. Pas lo lagi pengen banget, stop. Jangan bergerak. Tarik napas dalam-dalam. Tanya sama diri lo, gue lagi ngerasa apa sekarang? Apakah gue lapar? Apakah gue marah? Apakah gue kesepian? Atau gue cuma capek? Biasanya, lo nggak butuh dopaminnya. Lo cuma butuh nyelesain emosi itu. Kalau lo capek, ya tidur bukan scrolling. Kalau lo kesepian, ya telepon temen bukan nonton bokep. Latih jeda ini. Semakin lebar jedanya, semakin lo punya kendali. Lo bukan binatang yang digerakkan insting. Lo manusia yang punya kesadaran. Hukum ke-11 adalah koneksi nyata mengalahkan koneksi digital. Pornografi dan sosial media itu laku keras karena mereka ngejual ilusi koneksi. Lo ngerasa ditemenin sama cewek di layar. Lo ngerasa gaul sama temen di sosmed. Tapi itu palsu. Itu kayak minum air laut pas haus. Makin diminum makin haus. Manusia butuh oksitosin, hormon cinta dan kedekatan. Dan oksitosin cuma keluar maksimal lewat interaksi nyata. Tatapan mata langsung, sentuhan fisik. Obrolan suara tanpa delay. Kecanduan adalah penyakit isolasi. Semakin lo kecanduan, semakin lo menjauh dari manusia nyata. Obatnya adalah kembali ke dunia nyata. Tugas lo minggu ini, ajak temen lo ngopi. Tanpa pegang HP. Ngobrol 2 jam. Lihat matanya. Dengar ceritanya. Peluk ibu lo. Main bola sama temen komplek. Lo bakal ngerasa utuh. Lo bakal ngerasa dicintai. Dan orang yang ngerasa dicintai, gak butuh pelarian. Hukum ke-12 adalah mencari makna, bukan mencari senang. Ini hukum terakhir dan yang paling filosofis. Tujuan hidup lo bukan buat senang-senang. Kalau tujuan hidup lo cuma nyari enak, lo bakal berakhir jadi pecandu. Karena enak itu nggak ada habisnya. Tujuan hidup lo adalah mencari makna. Mencari serotonin. Serotonin adalah hormon kepuasan jangka panjang. Dia muncul pas lo ngerasa hidup lo berguna. Pas lo ngerasa lo punya tujuan. Pas lo ngerasa lo bagian dari sesuatu yang lebih besar. Beda sama dopamin yang sifatnya egois. Serotonin sifatnya berbagi. Lo dapat serotonin pas lo nolong orang. Pas lo ibadah dengan khusyuk. Pas lo nyelesain tanggung jawab lo. Rasanya beda.
Dopamin bikin lo deg-degan dan nagih. Serotonin bikin lo tenang dan damai. Tugas lo adalah geser fokus lo. Jangan tanya apa yang bisa bikin gue senang hari ini. Tanya apa yang bisa bikin gue berguna hari ini. Apa tugas gue sebagai laki-laki? Apa tugas gue sebagai hamba Tuhan? Pas lo sibuk mengejar makna kesenangan, bakal datang sendiri sebagai bonus. Tapi, kesenangan yang datang itu kesenangan yang sehat. Kesenangan yang gak bikin lo sakit setelahnya. My brother, perang melawan dopamin ini adalah perang seumur hidup. Dunia di luar sana didesain buat bikin lo lemah. Perusahaan teknologi ngebayar ribuan insinyur buat ngebajak otak lo. Mereka mau lo tetap jadi zombie biar mereka bisa jual iklan. Jangan biarin mereka menang. Otak lo adalah aset lo yang paling berharga. Itu adalah mesin pencipta masa depan lo. Jangan biarin mesin itu rusak karena lo kasih bensin oplosan. Lo punya kekuatan buat sembuh. Neuroplastisitas otak lo itu ajaib. Otak lo bisa memperbaiki dirinya sendiri asalkan lo kasih dia kesempatan. Emang sakit, emang berat. Tapi rasa sakit karena disiplin itu jauh lebih mending daripada rasa sakit karena penyesalan. Ambil kendali atas dopamin lo. Jadilah tuan atas diri lo sendiri. Hancurkan timbangannya. Cari keseimbangan sejati. Tarik napas. Mulai puasa dopamin lo sekarang. Dan lihat gimana dunia lo berubah jadi indah lagi. Salam My Value Man. Semangat bro.